Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad an Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di sharing sirah nabawiyah kronologis. Insyaallah kita akan terus sharing sirah hingga hari ke-28 Ramadan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Teh Syifa Bunga yang sudah berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, ayo diramaikan lagi. Marana itu. Apaan ya Teh ya? Mungkin itikaf atau ini Teh. Ya antara itikaf sama pemburuan diskon. Ya, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, enggak Teh Syifa, waktu dan tempat dipersilakan. Belum di-unmute Teh. Masih mute. Masih mute ya Teh ya? Halo. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Punten yang masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi selamat sore sahabat-sahabat yang mendengarkan di mana teman-teman berada ya. Insya Allah ini salah satu kegiatannya Lentera adalah kronologi Sirah Nabawiyah dari awal Ramadan sampai sekarang gitu. Dan setiap hari adalah satu tema kronologi Sirah Rasulullah. Maka di malam ke-24 ini, hari ke-24 ini, kita akan udah sampai di masa akhir-akhir kehidupannya Rasulullah gitu. Udah sampai di hampir penghujung hidupnya Rasulullah gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di layar gitu, ini adalah seperti biasa saya menyajikan peta perjalanan hidup Rasul secara keseluruhan, dan kita lagi ada di mana nih gitu. Kita tuh ada di bagian setelah, jadi kalau dibagi dua secara garis besar ya, sebelum hijrah dan sesudah hijrah gitu. Sebelum hijrah Rasulullah udah gimana Rasulullah mati-matian untuk berdakwah ke kaum Quraisy gitu. Banyak bicara soal keimanan di masa-masa di Mekah gitu. Setelah itu hijrah ke Madinah, dan di Madinah udah mulai masa-masanya Rasulullah membangun sebuah masyarakat gitu. Dan di sini banyak terjadi peperangan banyak ya, teman-teman mungkin udah pernah dengar perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab gitu. Bahkan banyak perang-perang kecil diantaranya kayak perang melawan kaum-kaum Yahudi, perang Bani Quraizoh dan sebagainya gitu. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang di Madinah untuk pertahankan keislaman kaum muslim saat itu, sampai akhirnya Rasulullah berhasil membebaskan Mekah, pulang kampung ceritanya. Pulang kampung dan berhasil membebaskan Mekah di Fathu Mekah tanpa ada hanya sedikit pertumpahan darah gitu di sana. Dan Rasulullah bisa membebaskan Mekah dalam kondisi damai. Akhirnya Mekah dan Madinah sudah seutuhnya masuk ke dalam keislaman. Fathu Mekah kayak menjadi salah satu titik awal, seperti titik akhir, padahal itu titik awal gitu, titik awal semuanya gitu. Yang beliau Rasulullah dan para sahabat sudah berjuang mati-matian selama 13 tahun ya, 13 tahun berdakwah di Mekah, dan akhirnya berhasil nih Fathu Mekah. Kaum masyarakat Mekah udah pada Islam gitu. Masyarakat dan Rasulullah di Madinah gitu. Mekah Madinah saat itu udah masuk ke dalam keislaman saat itu. Dan setelah itulah gitu, Rasulullah mulailah keluar Mekah dan Madinah. Gitu. Perang Tabuk ini salah satu titik balik ya, titik tolak ukur ke Rasulullah gimana berdakwah di selain Mekah dan Madinah gitu ya teman-teman. Kalau saya bisa analogi gitu, ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang merasa berada di ujung perjuangan panjang gitu.
merasa berada di akhir perjuangan panjang teman-teman gitu, sama seperti Ramadan lah ya. Ketika ini udah di malam-malam terakhir, udah di malam 24, 25 gitu, kita cuman ada 5 hari lagi menuju Ramadan selesai gitu. Di saat biasanya kalau saya ya, setelah Ramadan beres nih, langsung lepas dari kandang gitu ya. Ngerasa sudah menang gitu, ngerasa sudah perjuangan saya sudah luar biasa di Ramadan gitu. Target amal ibadah yang banyak, yang mati yang dikejar selama bulan Ramadan setelah Idul Fitri itu serasa kayak ya udah selesai gitu. Dan akhirnya malah turun gitu. Kadang-kadang saya miss di situ sih. Semoga teman-teman gak gitu ya. Kadang-kadang miss di situ ketika sudah merasa menang, sudah merasa selesai, kita jadi merasa santai, pengennya santai-santai ya sih, pengennya istirahat, pengennya akhirnya sudah selesai perjuangan kita gitu. Tapi di sini gitu, Rasulullah kayak ini tuh kayak mengajarkan kita bahwa sesungguhnya istirahat yang sebenarnya itu tidak di dunia teman-teman. Istirahat sesungguhnya itu nanti di akhirat gitu. Jadi meskipun setelah Rasulullah dan para sahabat berhasil memenangkan Mekah gitu, Fathu Mekah, tapi setelah itu kan mestinya kayak sudah santai, sudah selesai 13 tahun perjalanan kita gitu ya. Tapi ternyata ada masalah yang jauh lebih besar dan lebih menegangkan lagi gitu, yaitu kaum Romawi gitu. Setelah Rasulullah memenangkan Mekah, maka tersebar luaslah gitu kan. Gimana Rasulullah yang awalnya cuma satu individu saja di satu kaum Arab berhasil menyatukan beberapa banyak kabilah Arab, berhasil menyebarkan Islam hanya dalam waktu 13 tahun. Dan itu membuat orang-orang di kabilah-kabilah Arab tuh agak tegang gitu. Dan Rasulullah di saat itu sempat juga mengutus perjanjian damai ke kaum Romawi gitu saat itu. Jadi sempat mengutus sebuah utusan untuk perjanjian damai lah ke kaum Romawi ya, ke bangsa Romawi saat itu. Target Rasulullah selanjutnya untuk berdamai, tapi utusan Rasulullah ini malah dibunuh oleh beliau ke pimpinan Busro sih, ke Busro. Jadi pimpinan Busro dibunuh gitu. Jadi gimana ya, ini kayak ingin mengadakan perjanjian damai, tapi si orangnya belum ngomong, maksudnya si utusannya belum ngomong, udah keburu dibunuh duluan gitu. Berarti itu kan kayak ada tanda-tanda permusuhan gitu, udah terlihat ya dari kaum lawan gitu, ketika utusannya aja dibunuh gitu. Maka ini kayak sempat ada pertempuran di situ di Mu'tah, dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan di situ juga karena perang tersebut juga gitu, semakinlah gonjang-ganjing gitu kaum Romawi, semakin melihat kaum muslimin gitu. Dan kaum Romawi itu jadi mulai agak deg-degan nih, karena beberapa kayak kabilah-kabilah Arab yang awalnya mendukung Romawi, lama-lama mereka mendukung Islam, perlahan-lahan mereka lepas dari Romawi dan mendukung kaum muslimin. Dan menurut mereka kayak wah ini semakin gawat nih gitu. Ini semakin berbahaya kalau misalnya kaum muslimin ini semakin menyebar luas gitu. Maka kaum Romawi itu udah siap terjun untuk perang besar-besaran, untuk menghancur lemur apa sih bahasanya, menumatkan umat muslim saat itu. Dan Romawi gitu ya, saat itu adalah negara adidaya. Kalau teman-teman bayangin saat ini mungkin bangsa Amerika gitu, Eropa yang sudah sangat menyebar luas ya, ingin menghancur leburkan umat muslim gitu. Maka muncullah ketegangan di sana gitu. Muncullah ketegangan-ketegangan, merasa bahwa ini siap-siap nih Romawi bakal nargetin kita gitu. Akan ada datang nih pasukan Romawi yang besar-besaran yang akan datang menuju Madinah. Jadi Madinah tuh setegang itu. Madinah penuh ketegangan akan ancaman kaum Romawi yang akan menghancurkan mereka semua gitu. Bahkan kayak banyak gosip-gosip ya, kayak misalnya pernah ada suatu waktu bahkan Rasulullah itu sempat ada waktu-waktu di mana sebulan penuh Rasulullah itu menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Itu bikin tegang, maksudnya perubahan seperti itu bikin tegang kaum muslimin gitu. Wah, ada apa nih gitu. Sampai muncul gosip-gosip gitu, rumor-rumor. Wah, bahaya nih. Kenapa gitu? Apakah kaum Romawi udah datang nih? Bukan, ini lebih gawat lagi. Rasulullah tuh
katanya apa sih, menjauhi istri-istri beliau gitu. Wah, apa nih yang terjadi? Wah, setegang itu gitu, setegang itu sampai kayak kalau ada suara-suara geruduk-geruduk gitu ya, mereka kayak merasa, wah ini jangan-jangan kaum Romawi nih gitu, mau datang menuju kita gitu. Itu setegang itu gitu saat itu kaum muslimin. Dan uh, Rasulullah tuh juga ya kaum Rasulullah dan para sahabat ya setegang itulah gitu. Dan ada nih kaum munafik ya saat itu, karena saat itu kan umat Islam udah jadi banyak banget ya teman-teman, percampuran dari kota Madinah, kota Mekah, dan kabilah-kabilah Arab di sekelilingnya berarti itu udah banyak banget. Dan ada orang-orang munafik nih yang masuk Islamnya setengah-setengah kali ya gitu. Orang-orang munafik yang ya yang kerjaannya menjilat gitu, bermuka dua gitu. Dan inilah ketika kalau teman-teman pernah dengar ketika pernah tuh kaum munafik membangun masjid. Nah, ini di saat-saat ini gitu. Jadi kaum munafik itu membangun masjid tapi nggak didasarkan atas ketakwaan gitu. Cuman ingin apa ya, ceri muka kali ya. Pokoknya masjid yang tujuan untuk mengecoh kaum muslimin lah, buat mereka kumpul-kumpul untuk melaksanakan apapun itu kemunafikan mereka ya. Sampai pokoknya ada turun ayat sampai Rasulullah pulang perang itu menghancurkan masjid tersebut. Dan ya banyaklah saat itu masih tegang-tegang ya. Tegang karena saat itu juga semakin parahnya adalah lagi kemarau panjang, terik, panas, yang maunya tuh adalah rebah-rebahan gitu, istirahat di bawah pohon gitu. Nah, pokoknya udah apa ya, aura rebahan dan beristirahat saat itu, tapi ada muncul gosip-gosip Romawi akan datang. Semales apa sih gitu. Akan males banget ya orang-orang yang keimanannya tidak akan kuat itu. Maka tapi di saat itu Rasulullah memutuskan untuk berperang gitu. Di saat ketegangan itu terjadi, nggak tahu apa yang akan terjadi, Romawi akan datang kapan, akan diserang seperti apa, akan seberapa banyak. Hanya Rasulullah, udah kita ke sana, kita perang ke sana gitu. Dan itu juga penuh strategi ya teman-teman gitu. Untuk apa ya, membangkitkan kembali kaum muslimin yang kalau teman-teman ikut kemarin cerita soal perang Hunain yang sempat turun gitu, membangkitkan kembali semangat mereka gitu. Terus untuk apa ya, memastikan untuk menghadapi kegelisahan pasukan Romawi tadi gitu ya. Jangan sampai mereka apa ya, udah terlalu terlambat untuk melawan pasukan Romawi yang menyerang tiba-tiba. Ya udah kita berangkat aja ke sana. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berperang. Beliau apa ya, membawa utusan-utusan ke beberapa kabilah Arab, mengajak mereka siap-siap ya gitu. Siap-siap kita akan perang ke Tabuk melawan Romawi di saat panas-panas, terik-terik, pengennya rebahan gitu, apalagi kalau nggak salah di musim panen ya. Akhirnya saat itulah diuji gitu, diuji keimanannya orang-orang gitu. Dan bisa teman-teman lihat di mana persiapan para sahabat yang luar biasa ya, yang masih aja tetap semangat dan istiqomah ya teman-teman. Kalau saya sih setelah ini kita udah berperang terus-terusan selama 13 tahun melawan Quraisy, udah Fathu Mekah, udah penaklukan Mekah gitu. Inginnya tuh ya udah selesai gitu. Inginnya dan lawan Romawi gitu. Berat sekali ya bagi orang-orang yang nggak kuat, tapi sahabat ini malah makin menyemangati mereka ya, luar biasa keimanannya. Malah ingin menyemangati mereka, dan mereka bahkan berlomba-lomba untuk bersedekah. Utsman bin Affan itu kalau teman-teman tahu ini tuh kayak, jadi Utsman bin Affan tuh sedekah kayak sedikit lama-lama menjadi bukit, hingga akhirnya Utsman bin Affan itu sedekah di sini tuh 900 ekor unta dan 100 kuda. Jadi ada 1000 kendaraan kalau di kita ya. Kebayang nggak, Utsman bin Affan itu membeli 1000 mobil untuk kita kendarai. 1000 motor lah, 1000 motor. Wah, luar biasa gitu ya persiapannya dan sedekahnya beliau. Dan di sini juga kalau teman-teman pernah dengar cerita gimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab saling berlomba-lomba dalam bersedekah ya. Saat itu Umar bin Khattab datang ke Rasulullah dan beliau menyedekahkan semua hartanya. Semua, dimaksud semua ini kalau teman-teman bayangin, teman-teman punya harta apa aja nih di rumah?
rumah ya pasti kayak uang lah ya, uang di dompet dikasih ke Rasulullah. Apalagi tabungan nih teman-teman ke ATM, ngambil semuanya, semua uang teman-teman di ATM dikeluarin semua dikasih ke Rasulullah. Apalagi tabungan celengan-celengan, barang-barang teman-teman jual semuanya untuk dikasih ke Rasulullah. Laptop, HP teman-teman jual semua, baju-baju teman-teman jual, apalagi rumah teman-teman jual. Mungkin nggak tahu ya sampai rumah nggak ya Abu Bakar Siddiq. Maksudnya semua harta kan seperti itu ya. Mobil teman-teman kalau punya mobil teman-teman jual atau teman-teman kasih untuk berperang ke Rasulullah, dan itulah keimanannya Abu Bakar Siddiq gitu. Semua harta tuh segitu teman-teman gitu. Bukan hal main-main menyedekahkan semua hartanya Abu Bakar Siddiq hingga Rasulullah bertanya gitu. Terus kamu nyisain apa buat kamu dan keluargamu kalau kamu ngasih semua harta? Abu Bakar Siddiq menjawab, aku hanya cukup Allah dan Rasul saja gitu bagiku gitu. Masya Allah. Dan Umar bin Khattab saat itu udah di tengah jalan udah mau bangga, nggak tahu ya gimana perasaannya. Umar bin Khattab saat itu berlomba-lomba juga tapi tetap kalah karena Umar bin Khattab hanya menyedekahkan setengah harta. Setengah harta juga nggak cuman ya. Kalau teman-teman punya mobil satu, motor satu, dikasih mobil gitu. Kalau teman-teman punya di ATM ada berapa uang? Bagi dua gitu, kasih ke Rasul gitu. Itu Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga sempat 200 ya perak, nggak tahu itu seberapa. Ada banyak yang ada. Pokoknya semua orang memindahkan hartanya cukup banyak. Talha, Sa'ad bin Ubaidah, Muhammad bin Maslamah. Semua orang menyedekahkan untuk perang besar ini karena melawan Romawi, melawan apa ya, negara Hidayah gitu. Luar biasanya ini, bahkan kayak ada orang-orang yang nggak punya apa-apa ke Rasulullah tuh sambil nangis gitu, ya Rasul aku pengen ikut tapi aku nggak punya kendaraan gitu, aku nggak bisa ke sana kalau nggak ada kendaraan gitu. Dan Rasulullah bilang jangan gitu, ini tuh kalau teman-teman tahu Madinah ke Tabuk itu 300-an kilo teman-teman, 300-an kilo, dan mereka ya Rasul kalau nggak punya kendaraan gimana gitu bertanya. Rasulullah akhirnya menolak sih karena jauh juga ya, dan mereka tuh karena nggak punya harta untuk berperang, mereka pulang sambil nangis gitu. Aduh aku pengen banget ikut perang gitu, aku ingin banget ikut perang sama Rasulullah, dan mereka pulang sambil menangis. Dan mungkin di waktu lain akan disebutkan bahwa orang-orang yang saat itu gitu ingin berperang tapi nggak bisa, dan akhirnya mereka menangis karena sedih karena nggak ikut berperang, mereka dapat pahala sama seperti orang-orang yang berperang kayak gitu. Dan akhirnya Rasulullah berangkatlah ke Tabuk. Kalau teman-teman bisa lihat layar, itu adalah salah satu peta yang ada di bukunya ya. Dari Madinah ke Tabuk, terus nanti ada kisah juga di Tabuk gitu. Jadi beliau Rasulullah itu pergi di bulan Rajab, pulang di bulan Ramadan, jadi 50 hari. Dan mungkin sama perjalanan adalah lagi di bulan Ramadan perjalanannya. Jadi 50 hari teman-teman di Perang Tabuk. Dan sama perjalanan juga banyak cerita ya teman-teman, gimana Rasulullah itu kayak menyuruh para sahabat untuk hanya meminum air yang dibolehkan. Jadi kan setelah dalam perjalanan akan bertemu sumur-sumur ya, tapi Rasulullah melarang beberapa sumur gitu. Jangan sumur yang ini gitu. Nanti kita akan ketemu sumur, nanti akan saya berikan air di sana gitu. Dan sampai banyak kaum muslimin yang kehausan di selama perjalanan dan mengadu pada Rasulullah, ya Rasul, haus banget. 300 kilo perjalanan ya Rasul gitu. Akhirnya Rasulullah berdoa dan turun hujan seperti itu ya, turun hujan dan mereka bisa minum air hujan. Sampai akhirnya tiba di Tabuk itu ketemu sumur juga, sumur di Tabuk. Cuma Rasulullah lagi-lagi bilang, bagi siapapun yang duluan nyampe gitu, jangan dulu diambil airnya gitu. Biarkan saya duluan gitu. Ketemu sumur tersebut, Rasulullah, dan saat itu airnya pun cuma sedikit banget, cuma sedikit di sumur tersebut, tapi Rasulullah mencuci tangan dan muka beliau, lalu dikembalikan airnya, dan air itu hingga meluap banyak sekali gitu, dan bisa memberi bisa untuk pasukan muslimin saat itu. Luar biasa saat itu. Nah, ketika udah nih Rasulullah udah siap-siap di Tabuk melawan pasukan Romawi, itu udah overthinkingnya sih, kayak dari awal perjalanan udah mikir kayak ini Romawi udah mau nyerang nih, pasti udah mau menghancurkan umat muslim, kayak akan banyak pasukan Romawi, akan banyak sekali, akan
wah kita akan habis lah gitu. Gimana apa ya, mungkin ada banyak kegelisahan seperti itu melawan pasukan Romawi. Jadi setelah sampai di sana Rasulullah kayak menyiapkan pasukannya, beliau berorasi dan memberikan semangat gitu. Dan Romawi ini gitu, ketika melihat Rasulullah udah datang dengan penuh semangat luar biasanya, mereka muncul ketakutan. Jadi mereka nggak beranak nyerang, tapi kayak menyebarkan pasukan ke sekeliling gitu, bersiap-siap kayak gak langsung nyerang ke depan gitu. Mereka kayak memencar-mencarkan pasukan ke beberapa wilayah di sekitar mereka untuk menghadang Rasulullah gitu. Sampai-sampai kayak ada beberapa kaum yang akhirnya malah menawarkan perjanjian dengan Rasulullah. Salah satunya ini namanya Yohanna bin Rukbah, pemimpin Ailah namanya. Beliau menawarkan perjanjian. Ada 2 kabilah juga yang datang ke Rasulullah dan meminta perjanjian damai dengan Rasulullah gitu. Dan Rasulullah pun memberikan kayak jaminan surat perjanjian kayak gitu. Lalu akhirnya itu sebentar, saya baterainya mau habis, jadi saya sekalian sambil device lain ya. Siap-siap sebentar. Sebentar. Maafkan ya laptopnya. Karena di HP jadi saya nggak nampilin slide ya. Susah. Jadi, pun terbisan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutin ya, punten nggak akan pakai slide dulu karena lagi di HP juga. Tadi itu udah sampai, perjalanan ke Tabuk ya. Akhirnya jadi kaum Romawi saat itu, mereka tuh ketakutan sebenarnya. Agak ketakutan jadi nggak berani langsung nyerang dari depan, tapi mereka itu memencarkan pasukan ke sekelilingnya dan ada beberapa kabilah-kabilah yang bahkan pemimpin-pemimpinnya itu malah datang ke Rasulullah dan meminta perjanjian damai. Kayak gitu. Sampai akhirnya Rasulullah bilang ke siapa ya itu? Khalid bin Walid untuk menyerang bentengnya, mengirim pasukan ke salah satu benteng Uqaidir namanya. Benteng Uqaidir untuk menangkap pemimpinnya. Lalu Khalid bin Walid ke sana lalu menangkap Uqaidir, akhirnya bisa memegang Uqaidir itu, benteng tersebut, dan akhirnya melakukan perjanjian dan akhirnya beliau menjamin keamanan dirinya dan berjanji menebus sebanyak 2.000 ekor unta, tebusan senilai 800 orang, 400 baju besi, dan 400 tombak, dan siap membayar jizyah gitu. Dan akhirnya, terjadi perjanjian damai. Yang awalnya mereka itu merasa, wah nanti pasukan Romawi akan banyak banget, pasukan Romawi akan menghancurkan kita semua. Tapi setelah sampai di sana ternyata gini doang gitu. Ternyata nggak semenyeramkan mereka di awal tegang tadi gitu. Dan disinilah ujiannya gitu teman-teman. Mungkin disinilah ujiannya ketika kita perlu melakukan satu perjuangan besar untuk Allah yang kita merasa kayak lebih banyak malasnya, lebih banyak magernya, lebih banyak misuh-misuh ngeluh-ngeluhnya. Ya lakuin dulu aja selama ini perintah Allah. Maka akan Allah mudahkan gitu. Ini tuh perang Tabuk ketika orang-orang udah itu sampai Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya, tapi ternyata ketika sampai di sana, ya udah gitu selesai peperangan dan mereka pulang ke Madinah, kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan tanpa ada tekanan musuh sedikit pun gitu. Dan banyak deh pokoknya. Dan selama perjalanan juga sempat ada katanya selama perjalanan itu ada orang-orang munafik yang hampir mencelakai Rasulullah. Jadi sebenarnya perang Tabuk ini tuh kayaknya bukan melawan Romawi sih ya, melawan orang-orang munafik ini ya. Dan akhirnya setelah berperang, setelah pulang dari Tabuk, setelah 50 hari, ngantri nih orang-orang yang gak ikut perang, tapi gak kelihatannya tuh karena males gitu. Orang-orang munafik yang mereka tuh cari-cari alasan. Jadi
ketika ada sekitar berapa ya orang-orangnya itu ya, 80 orang kalau nggak salah, 80 orang lebih 80 orang lebih datang ke Rasulullah dan mereka mengemukakan alasan kenapa mereka nggak ikut perang. Banyak berkilah gitu di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, saya harus menjaga istri dan anak saya di rumah, ntar gimana? Terus ini ada, saya kan harus memacul, saya harus bertani, ini lagi musim panen dan sebagainya gitu. Mereka meninikan alasan kemunafikan mereka. 80 orang lebih dan Rasul hanya menjawab, maksudnya ya hanya mendoakan gitu ya, mau digimanain lagi. Hanya kecuali 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Robi, dan Hilal bin Umayyah. 3 orang muslimin ini yang mereka itu gak termasuk kaum munafik yang mencari-cari alasan gitu. Yang ceritanya juga luar biasa ya. Gimana mereka akhirnya ketika di depan Rasulullah gitu. Padahal kalau nggak salah nih, Ka'ab bin Malik itu adalah salah satu orang yang pandai berbicara. Jadi sebenarnya beliau berkilah dengan kemampuan berbicaranya. Rasulullah dan para sahabat pasti akan paham gitu. Tapi ketika di hadapan Rasulullah, Ka'ab bin Malik tuh bilang bahwa ya Rasul, saya nggak punya alasan apa-apa gitu. Dan 3 orang ini yang nggak cari-cari alasan sama sekali, yang merasa bersalah, merasa kayak ya yang nggak ada alasan gitu. Kami nggak punya alasan untuk nggak ikut. Sebenarnya bisa ikut. Sebenarnya kalian semua bisa ikut gitu. Tapi kami nggak punya alasan untuk itu. Dan akhirnya di saat itulah Rasul Allah memberikan hukuman kepada mereka bertiga. Orang-orang yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ceritanya gimana ketiga orang ini akhirnya dihukum untuk dijauhi oleh para sahabat. Para sahabat nggak boleh ngomong, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh apapun. Mungkin kalau teman-teman bisa bayangin perbulian, mungkin ya perbulian zaman sekarang, perbulian yang orang-orangnya tuh dijauhi, didelikin lah. Ya pokoknya nggak diajak ngomong sama sekali sama sahabat-sahabat terdekatnya. Nggak boleh ada yang ngajak ngomong. Akan sampai, wah pokoknya itu sedih banget ya. Dan mereka nggak tahu ini sampai kapan, apakah selamanya akan seperti ini, nggak bisa berbincang sama orang lain, nggak bisa berbincang sama teman-temannya gitu. Hingga akhirnya kayak akhir-akhir bahkan Rasulullah bilang, kalian nggak boleh berinteraksi sama istri kalian sendiri, bahkan sama istri kalian sendiri. Itu semakin memuncak gitu ya kesedihannya, sampai akhirnya di hari ke-40 kalau nggak salah, akhirnya Allah menerima tobat mereka. Dan ada di kisah di surat At-Taubah ayat 118 yang bunyi artinya adalah, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi luar biasanya 3 orang ini di saat kebanyakan orang akan memilih untuk beristirahat, akan mencari celah, akan malas-malesan dengan semua alasan mereka semua. 3 orang ini menghadapinya, 3 orang ini menerima hukuman Allah, dan hingga terasa berat oleh mereka, dan akhirnya ya diterima taubatnya gitu. Dan ada juga di At-Taubah ayat 91 yang menjelaskan kondisi ini ya. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas pada Allah dan Rasulnya. Itu pokoknya di surat At-Taubah sih banyaknya ya. Perang Tabuk ini surat At-Taubah, makanya surat At-Taubah itu banyak tentang kaum munafik dan kaum Quraisy ya gitu. Dan setelah perang Tabuk ini banyak pengaruhnya ya teman-teman, setelah terjadi perang yang tidak perang ini, bahwa pengaruhnya kayak wibawa Islam semakin naik lagi di mata orang-orang gitu, di mata Jazirah Arab gitu. Dan pokoknya wibawanya muncul ya, karena mereka melawan Romawi dan mereka menang telak tanpa melakukan apa-apa gitu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang perang ini turun. Sebenarnya ada juga beberapa peristiwa tahun ini, kayak misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada seorang wanita yang mengaku telah berzinah ke hadapan Rasulullah gitu. Dia dirajam setelah menyapih anak dari hasil perzinahan itu. Terus teman-teman kalau ingat Raja Najasyi yang dulu, Raja Najasyi itu loh, beliau meninggal dunia. Lalu di saat itu Ummu Kulsum binti Rasulullah, anak Rasulullah yang menikah dengan Utsman bin Affan,
meninggal. Dan Rasulullah sangat bersedih saat itu sampai bilang ke Utsman bin Affan, andai kata aku punya anak perempuan yang 3, aku akan nikahkan lagi kepada engkau ya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan luar biasanya pemilik 2 cahaya. Dan kalau teman-teman tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik ya saat itu, meninggal di tahun tersebut. Rasulullah sebenarnya pergi ke sana untuk menyolatkan sebelum ditahan sama orang-orang, nggak perlulah ya Rasul, dia orang munafik itu. Tapi Rasulullah dengan kelemah lembutannya menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul hingga akhirnya turun ayat yang malah membenarkan perkataan para sahabat, membenarkan tepatnya Umar bin Khattab saat itu yang melarang Rasulullah bahwa kaum munafik itu ya nggak pantas lah disolatin. Seperti itu sih perang Tabuk. Semoga bisa tetap menyemangati kita ya, apalagi ini udah mulai akhir-akhir Ramadan, kita apalagi nanti sih menghadapi Idul Fitri, menghadapi bulan setelah Ramadan gitu. Ketika kita merasa udah menang, merasa udah selesai perjuangan selama Ramadan gitu. Padahal sebenarnya setelah Ramadan lah perjuangan itu baru dimulai teman-teman gitu. Semoga ini bisa jadi berkah, jadi ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, alhamdulillah, syukran jazakillah khair kepada Desiti Bunga yang sudah Desiva Bunga yang sudah sharing mengenai sirah kali ini. Insya Allah ya, ternyata tadi dapat banget feel-nya ketika gemetar tuh ngelawan Romawi ya. Tapi Allah beri kemenangan juga. Oke, sahabat Lentera, Kang Krisno, mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah saya. Ya,